Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa bertemu di sini pada pembelajaran biologi bersama saya khususnya. Nah, sebelum kita mengawali kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya kita absen dulu ya anak-anak. Nah, yang pertama yaitu Zahra hadir. Oke, yang kedua Nia. Oke, yang ketiga Tasya hadir nggak ya? Hadir, berarti hadir semua ya. Alhamdulillah lengkap, kita bisa belajar sama-sama di sini gitu. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai materi biologi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Ada yang masih ingat? Dulu waktu kelas 8 kita pernah mempelajari itu. Ada yang masih ingat nggak contoh dari pertumbuhan itu seperti apa? Pertumbuhan pada tumbuhan contohnya. Ya, apa? Oke, betul sekali. Nah, contohnya yaitu tanaman yang awalnya semula kecil itu bisa menjadi tanaman yang besar. Nah, itu contoh dari pertumbuhan seperti itu ya. Nah, pada kegiatan kali ini, kegiatan belajar pada kali ini kita akan mempelajari mengenai materi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup, khususnya pada tumbuhan. Jadi nanti kita akan mempelajari mengenai perbedaan pertumbuhan dan perkembangan, kemudian kita juga akan mempelajari mengenai bagaimana sih proses terjadinya pertumbuhan itu seperti apa, kemudian jenis-jenis dari pertumbuhan tanaman itu apa saja gitu. Nah, nanti kita akan pelajari sama-sama di sini. Jadi saya harap anak-anak selalu semangat, selalu happy seperti itu ya. Kita belajar sama-sama seperti itu. Nah, nanti setelah kita mempelajari materi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup, khususnya mengenai konsep-konsep pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, nanti di akhir ibu sudah menyiapkan latihan soal, bisa anak-anak kerjakan supaya anak-anak lebih paham nih mengenai materi yang sudah kita pelajari hari ini, seperti itu ya. Nah, anak-anak bisa dilihat di depan ya, ini merupakan PPT yang sudah ibu buat tentang materi pertumbuhan dan perkembangan dengan materi pokok konsep pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Nah, anak-anak juga bisa mempersiapkan modul yang kemarin sudah dibagikan ya, dipersiapkan terlebih dahulu supaya nanti memudahkan kita juga dalam memahami materi perkembangan dan pertumbuhan pada makhluk hidup, yaitu dengan submateri konsep pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan gitu. Nah, langsung aja kita next slide ya. Nah, ini satu hal yang ada di pikiran kalian ketika melihat gambar yang ada di samping. Ada yang berani jawab? Oke Nia, bisa disampaikan? Ya, betul. Ini merupakan pertumbuhan ya, contoh pertumbuhan. Nah, bisa anak-anak lihat pertumbuhan itu yang awal mulanya dari 10 cm, misalkan tingginya tanaman itu cuma 10 cm, jadi 30 cm. Nah, itu merupakan satu pertumbuhan. Good job. Nah, lanjut ya. Apa perbedaan pertumbuhan dan perkembangan? Kita pelajari sama-sama. Nah, ini ada tabel mengenai perbandingan dari pertumbuhan dan perkembangan. Nah, yang pertama yaitu pertumbuhan itu merupakan suatu pertambahan ukuran, bisa volume, jumlah, ataupun massa. Nah, sedangkan perkembangan itu merupakan satu proses menuju kedewasaan. Nah, kalau pertumbuhan itu biasanya bersifat kuantitatif, sedangkan perkembangan itu biasanya bersifat kualitatif, seperti itu. Nah, perbandingan yang selanjutnya yaitu pertumbuhan bersifat irreversible atau tidak bisa kembali pada awal, kembali ke semula ya, seperti itu. Dan sedangkan perkembangan itu reversible atau bisa kembali ke semula, ke awalnya, seperti itu. Nah, perbandingan yang selanjutnya yaitu pertumbuhan terjadi pada proses pemanjangan atau penambahan diameter batang dan akar. Nah, berarti terjawab ya. Contohnya itu adalah pertambahan batang, diameter batang ataupun
pertambahan akar seperti itu. Dan sedangkan pada perkembangan itu terjadi pada proses pembentukan bunga dan buah. Nah, paham ya? Oke, nah awal mula dari proses pertumbuhan suatu tanaman atau suatu tumbuhan itu berawal dari fase perkecambahan biji anak-anak. Nah, perkecambahan atau germinasi itu merupakan satu tahap perkembangan suatu tumbuhan, khususnya tumbuhan berbiji. Jadi misalkan kita punya biji, itu ketika kita tanam pertama kali, nah itu merupakan satu proses perkecambahan biji ya. Nanti awalnya tumbuh berapa daun, nanti jadi tingginya seberapa, ataupun yang lainnya seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada macam perkecambahan. Berdasarkan letak kotiledonnya, itu perkecambahan dibagi menjadi dua tipe anak-anak. Yang pertama yaitu tipe hipogeal, kemudian ada tipe epigeal. Nah, untuk perkecambahan hipogeal itu contohnya adalah kacang kapri. Kemudian perkecambahan epigeal itu contohnya bunga matahari. Nah, kemudian apa sih Bu bedanya perkecambahan hipogeal sama epigeal? Oke, kita pelajari ya ini selanjutnya. Nah, di sini ada perbedaan epigeal sama hipogeal. Kalau epigeal itu kotiledonnya itu berada pada atas permukaan tanah, dan sedangkan hipogeal itu kotiledonnya berada di bawah tanah. Seperti itu ya anak-anak. Yang selanjutnya yaitu fase pertumbuhan dan perkembangan. Nah, pertumbuhan sama perkembangan pada satu tanaman itu terdiri dari dua fase anak-anak. Yang pertama yaitu fase vegetatif, kemudian fase reproduktif. Nah, fase vegetatif ini menyangkut tiga proses penting di dalamnya, yaitu yang pertama ada proses pembelahan sel. Nah, proses pada pembelahan sel itu berhubungan pada proses pembentukan sel baru anak-anak. Yang kedua, terjadinya proses perpanjangan sel. Nah, proses perpanjangan sel ini adalah proses pembesaran sel-sel yang baru terbentuk tadi akibat dari satu pembelahan sel, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga yaitu proses diferensiasi sel atau proses pembentukan suatu jaringan-jaringan yang baru anak-anak. Tuh. Yang selanjutnya ada jenis pertumbuhan tanaman. Nah, pertumbuhan tanaman ini terbagi menjadi dua jenis ya. Yang pertama yaitu pertumbuhan primer, yang kedua yaitu pertumbuhan sekunder. Nah, kalau untuk pertumbuhan primer sama sekunder perbedaannya apa gitu ya? Nah, untuk pertumbuhan primer itu terjadi akibat adanya perpanjangan pada bagian-bagian ujung dari tumbuhan seperti akar, kemudian ujung tunas sebagai hasil dari pembelahan meristem apikal. Nah, kalau untuk pertumbuhan yang sekunder itu pertumbuhan yang menyebabkan membesarnya suatu ukuran atau diameter tumbuhan. Nah, kalau pertumbuhan sekunder itu akibat dari hasil pembelahan apa? Ada yang tahu nggak? Apa nih ya? Oke, betul ya, meristem lateral. Pinter banget sih anak-anak di modul. Anak-anak bisa baca ya lebih lengkap di sini untuk materi yang kita pelajari hari ini. Nah, anak-anak di modul yang disediakan di situ terdapat beberapa soal diskusi ya yang bisa anak-anak pecahkan bersama teman sebangkunya. Jadi nanti semisal ada pertanyaan bisa ditanyakan sama ibu, gitu ya. Nah, terus kemudian di sini ibu juga akan membagikan soal latihan yang bisa anak-anak kerjakan. Nanti setelah ini bisa dikerjakan, lalu kalau sudah selesai bisa dikumpulkan seperti itu ya. Di sini ada 10 soal. Nanti anak-anak tinggal memilih jawaban yang benar di antara pilihan A, B, C, dan D seperti itu. Paham ya? Tuh, oke. Nah, anak-anak, setelah kita tadi mempelajari dan kalian menyimak materi yang sudah saya sampaikan tadi mengenai konsep pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, ada yang bisa membantu menyimpulkan nggak sih untuk materi yang kita pelajari hari ini? Contohnya aja deh,
untuk perbandingan pertumbuhan dan perkembangan. Ada yang bisa? Oke, Ibu bantu ya. Jadi untuk perbedaan pertumbuhan dan perkembangan, yaitu untuk pertumbuhan sendiri itu bersifat kuantitatif anak-anak. Kemudian dia bersifat irreversibel, betul? Kemudian contohnya yaitu bertambahnya satu penambahan panjang akar. Kemudian diameter batang, nah itu merupakan contoh satu pertumbuhan. Nah, sedangkan untuk perkembangan itu dia bersifat kualitatif, kemudian dia bersifat reversibel, dan contoh dari perkembangan yaitu terbentuknya bunga. Seperti itu ya. Gampang ya, berarti ya sudah paham dengan materi yang Ibu sampaikan ya berarti. Nah, setelah ini anak-anak Ibu harapkan nanti di rumah bisa mengerjakan tugas, yaitu tugasnya resum atau membuat catatan mengenai materi yang sudah Ibu sampaikan tadi dan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Nanti akan Ibu nilai gitu ya anak-anak. Oke, good job. Nah, cukup sekian pelajaran biologi pada hari ini. Ibu harapkan materi yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat!